Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di video kali ini. Namun sekarang saya akan membahas mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Video ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan tugas 2 filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ira Suci Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 856115598. Saya dari program studi S1 PGSD Prajabatan dan berasal dari UPJJUT Batam. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi. Jadi, filsafat ilmu dalam pendidikan yang membantu agar tetap memiliki dasar yang jelas, baik dari cara berpikir, metode, dan nilai-nilai yang akan digunakan dalam sebuah pengetahuan. Jadi, ada beberapa cara yang dilakukan oleh filsafat untuk mengawasi dan memperkuat eksistensi. Dalam hal mengawasi, ada yang dikenal dengan sebutan ontologis. Ontologis itu adalah memahami apa yang ingin kita pelajari dan memahami hakikat yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua, yaitu mengkritisi perkembangan. Jadi, filsafat ilmu selalu mengawasi agar teori dan praktik yang ada di dalam sebuah pengetahuan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Lalu, untuk memperkuat eksistensi atau keilmiahan ilmu dikenal dengan epistemologis. Itu bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan sehingga dapat memperkuat keilmiahan dalam sebuah ilmu. Selanjutnya, selalu menggunakan metodologis. Artinya, filsafat ilmu selalu menguji apakah metode penelitian dalam pengetahuan sudah bersifat valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, ilmu selalu dilakukan pengujian teori. Jadi, filsafat selalu menguji teori supaya bersifat logika berdasarkan bukti yang ada. Nah, filsafat ilmu selalu mendorong inovasi berbasis bukti supaya untuk menghindari keilmiahan ilmu yang tidak sesuai, tidak fakta, dan hanya opini saja. Untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan, ada dikenal aksiologis. Aksiologis adalah apakah pengetahuan memiliki nilai dan manfaat bagi peserta didik yang dapat mengembangkan karakter, moral, etika, dan potensi anak. Selanjutnya, selalu melakukan refleksi tujuan, di mana pendidikan selalu memanusiakan manusia, bukan hanya mengejar angka. Hubungan timbal balik antara filsafat dan ilmu pendidikan. Jadi, filsafat dan ilmu pendidikan itu tidak berjalan satu arah, melainkan berjalan bersamaan dan saling membutuhkan satu sama lain. Filsafat ilmu membutuhkan pendidikan untuk memperkuatnya. Begitupun juga dengan pendidikan. Pendidikan membutuhkan filsafat untuk memperkuatnya. Nah, filsafat ilmu memberikan arah sehingga memperkuat pendidikan dan mengawasi pembelajaran apakah sudah berjalan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan tujuan, apakah ilmu benar-benar ilmiah, apakah ilmu bernilai baik bagi manusia. Itu didefinisikan di dalam filsafat ilmu. Lalu pendidikan. Pendidikan itu memberikan konteks nyata atau pijakan nyata sehingga memperkuat pendapat dari filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi pendidikan yang berkembang dengan baik, maka cara berpikir anak atau kognitif anak akan ikut berkembang. Nah, dari situ muncullah penelitian, teori baru, dan pemikiran baru yang akhirnya memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Jadi, filsafat ilmu sering disebut juga sebagai pisau analisis karena membedah masalah atau pengetahuan sampai ke akar-akar. Seperti yang sudah saya bahas 3 pilar dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama ontologis. Ontologis mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu. Apakah hanya sekedar transfer ilmu atau sebagai proses untuk membentuk karakter manusia. Yang kedua, epistemologis, membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut, bagaimana metode pembelajaran guru, apakah berjalan efektif dan benar. Nah, dari sini lahirnya penelitian-penelitian baru yang membahas tentang teori. Yang ketiga, yaitu aksiologis, dipastikan sebuah pengetahuan itu memberikan penilaian atau untuk apa pendidikan tersebut, apakah memiliki nilai untuk mengembangkan potensi, minat, dan karakter anak. Selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu ada 3 poin. Yang pertama, dalam kebijakan. Contohnya, pemerintah membuat kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila atau disebut P5, di mana berat pendidikan bukan hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Ini termasuk aksiologis. Selanjutnya adalah di bidang epistemologis, di mana sebelum kurikulum merdeka ada namanya kebijakan Merdeka Belajar. Namun sekarang sudah tidak terlalu dibahas karena itu adalah prinsip dari Nadiem Karim. Namun poin-poinnya masih sering digunakan, yaitu menekankan kebebasan berpikir dan kreativitas yang memandang pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman. Artinya, keputusan pendidikan selalu mengandung perkembangan filosofis terhadap manusia seperti apa yang ingin dibentuk. Selanjutnya dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi materi hafalan, tetapi juga kompetensi berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Berarti ini masuk ke dalam ontologis. Yang kedua, adanya pembelajaran berbasis project atau project based learning, mencerminkan filsafat bahwa ilmu harus relevan dengan kehidupan nyata. Berarti dalam pembelajaran siswa itu harus aktif, bukan pasif. Yang ketiga, yaitu integrasi pendidikan karakter dalam semua mapel, menunjukkan pendekatannya holistik, manusia sebagai satu kesatuan. Ini termasuk ke dalam aksiologi. Selanjutnya dalam pembelajaran, yang pertama yaitu adanya pembelajaran deep learning, yaitu pengetahuan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, melainkan pengetahuan adalah sesuatu yang dibangun. Jadi guru tidak hanya berceramah, tetapi menggunakan diskusi, eksperimen, dan problem solving, karena belajar itu adalah proses yang aktif, bukan pasif. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk anak untuk bertanya dan berpendapat untuk menghargai rasionalitas dan kebebasan berpikir anak. Jadi guru menjadikan anak sebagai subjek aktif, bukan pasif. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Jadi pendidikan itu dilatih untuk mengembangkan berpikir ilmiah anak dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya dalam pembelajaran matematika, anak belajar untuk menghitung uang jajan mereka. Setelah saya sudah menjelaskan materi-materi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu berperan dalam memperkuat ilmu pendidikan melalui landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologi yang menentukan hakikat pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, serta nilai-nilai apa dan tujuan pendidikan yang ada, sehingga memberikan arah, dasar berpikir, dan kejelasan makna dalam pengembangan kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas, supaya pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan relevan dengan kehidupan.